Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 1 Priok, beliau Bapak Sumitro SPDSD. Yang kami hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Nomor 1 Priok beserta staf tata usaha dan penjaga. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini oleh Bapak Aliman Al-Aziz selaku CKP. Salawat serta salam adalah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun acara pada siang hari ini untuk yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif, dan acara yang keempat yaitu penutup. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Nomor 1 Priok, khususnya Bapak Aliman Al-Aziz yang sedang melaksanakan praktek guru penggerak tahun 2024. Semoga di dalam mengikuti program guru penggerak ini akan berjalan lancar dengan baik dan tidak ada halangan apapun sampai Bapak Aliman Al-Aziz itu lulus. Kemudian setelah lulus, semoga Bapak Ibu guru yang belum mengikuti program guru penggerak segera mengikuti, karena program guru penggerak ini sangat baik sekali ya, terutama di dalam pembelajaran. Guru penggerak itu mencetak ya Pak Liman ya, mencetak atau menjadi pemimpin pembelajaran, sehingga setelah lulus dari guru penggerak nanti pembelajaran di SD Nomor 1 Priok itu semakin meningkat. Kemudian menjadi contoh bagi guru-guru pada umumnya, karena guru penggerak itu termasuk guru yang istimewa. Ini program pemerintah ya, guru yang istimewa yang nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran, bukan hanya mengajar ya, bukan hanya mengajar anak-anak, mereka akan dicontoh oleh guru-guru yang lain. Kemudian sifat-sifatnya juga beda kalau sudah menjadi guru penggerak, tidak seperti guru pada umumnya, sifatnya beda. Nah, sifat-sifatnya itu antara lain proaktif. Nah, proaktif itu apa, Pak Rima? Proaktif itu jangan menunggu perintah atasan ya, mereka otomatis tanpa disuruh ya, itu sudah bisa melaksanakan. Jangan terus nanti nunggu komando dari atasan. Itu sifat guru penggerak. Kemudian kreatif ya, kreatif di dalam pembelajaran, karena guru penggerak itu sebagai pemimpin pembelajaran ya,
sehingga pembelajaran nanti di mutu rapor pendidikan itu akan lebih meningkat lagi. Ya, kemudian fleksibel, paling fleksibel, luas, ya, luas. Kemudian ada lagi berorientasi pada siswa, ya, sehingga siswa-siswa kita itu, ya, nantinya, ya, karena siswa itu merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa, sehingga siswa-siswanya itu di masa depan akan menghadapi tantangan yang lebih baik. Ya, ibaratnya siswa-siswa kita di masa depan sebagai generasi muda itu tidak menjadi generasi muda yang loyo. Begitu Pak Liman, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali. Acara yang ketiga yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Aliman Aziz. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 Priok, Bapak Suditro SPSD, kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan dari SD Negeri 1 Priok. Yang pertama kita adakan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Salawat serta salam Allah semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu guru, sebelum kami menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin untuk kami menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Priok. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan aktivitas seperti biasanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Priok. Diseminasi itu sama saja dengan menyampaikan atau menyebarluaskan informasi-informasi yang baik kepada rekan bisa atau orang lain, gitu ya Bapak Ibu. Nah, pada hari ini kami akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif yang kami peroleh dari pendidikan guru penggerak angkatan 11. Ya, kami telah belajar itu dan berkewajiban untuk menyampaikan ke rekan-rekan di pangkalan masing-masing. Sehat semua nih Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya. Kemudian kami dari angkatan 11 CGP angkatan 11 tahun 2024. Nah, sebelum kami paparkan, mari kita breaking sebentar. Ya, Bapak Ibu guru nanti berpasangan cari 3. Ya, patah lagi terus. Ya. Yang diminta senyum tadi sampai ketawa. Alhamdulillah. Selesai ya kalau itu ya. Menertawakan orang lain. Ya, ini untuk kita berikan. Jadi kita saling menghargai, ya. Setuju ini? Setuju. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Ya, setuju ya? Nah, oke. Dan yang lain bisa apalagi besokan, Bapak Ibu. Tentang budaya positif nih. Itu bisa kita baca bahwa budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Oke, jadi seorang guru itu perlu menerapkan
nilai-nilai budaya positif di tempat kerjanya masing-masing. Kita disebut guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Dalam hal ini ada 6. Nanti kami sampaikan secara detail atau ringkas saja. 1 sampai 3 itu berkaitan dengan budaya positif. Kemudian 4, penerapan disiplin yang mengajar anak untuk bertanggung jawab dan menyadari tentang perbuatannya sesuai dengan nilai kebajikan. Jadi itu disiplin positif. Jadi untuk siswa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, tentunya nilai kebaikan, dan untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif yang diharapkan itu dari dalam, timbul dari dalam atau kesadaran siswa sendiri, bukan karena hukuman, takut dihukum, atau bukan karena ingin mendapatkan pujian. Beriman. Jadi ruang lingkup disiplin diri itu sangat luas. Jadi nilai-nilai baik yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita itu sangat banyak. Namun kita batasi seluasnya adalah dengan profil belajar Pancasila. Kalau ada anak memberi salam, berarti itu profil belajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada dimensi kreatif. Jadi dibatasi ruang lingkupnya sekitar. Dorongan. Dorongan untuk melakukan sesuatu. Berikutnya. Nah, motivasi di sini ada 3 Motivasi dasar perilaku manusia itu ada 3. Jadi kita melakukan sesuatu kegiatan, itu dorongannya apa, motivasinya apa, Yang diharapkan adalah motivasi itu timbul dari diri sendiri, bukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan, bukan karena menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang paling baik adalah kita bermotivasi melakukan hal baik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi motivasi yang baik itu motivasi tanpa adanya embel-embel untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Selanjutnya. Nah, kami sampaikan yang selanjutnya itu keyakinan sekolah dan keyakinan atau keyakinan kelas. Bapak Ibu guru sudah menyepakati melakukan membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Sudah ada yang sudah, ada yang belum. Jadi kira-kira keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Dan sama apa ada buat ada yang sama, ada yang beda. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu dasarnya untuk membuat keyakinan kelas itu berdasarkan dari biar supaya konotasinya positif, berarti tidak membuang sampah sembarangan itu bisa diganti dengan bahasa yang lebih halus, itu menjaga kebersihan kelas seperti itu. Itu contoh kecilnya. Misalnya lagi tidak membuli, berarti kita ganti dengan menghormati orang lain atau teman, begitu ya. Selanjutnya apa nih? Jadi dalam membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu siswa akan kalau tidak cocok akan lebih
menentang atau banyak pelanggaran yang dilakukan, justru seperti itu. Berikutnya Roy. Ya, ini kami jelaskan tadi bahwa keyakinan itu kelas berupa pertanyaan yang universal, yang mudah diingat. Ya. Contohnya lagi, tidak memakai make up, misalnya ya, kalau SMA, SMK kan sudah seperti itu. Jadi kita rubah ke pernyataan yang universal, penampilan sederhana, seperti itu. Berikutnya Pak. Nah, ini sebagai contoh saja keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Oke. Ini dari SD Kriada dan dari sekolah lain. Nah, coba. Ya, kita istirahat sebentar itu. Breaking lagi. Nah, breakingnya coba. Tepuk semangat. Semangat. Jangan tepuk semangat. Semangat. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita untuk beberapa anak yang kadang sedikit aneh atau berperilaku aneh, misalnya ini misal di dalam kelas itu ada yang usil begitu ya. Nah, itu anak yang usil misalnya itu sebenarnya ingin diperhatikan apa punya maksud lain seperti itu. Jadi mereka melakukan hal yang kurang baik menurut kita, itu sebenarnya mereka punya maksud karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Okay. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Nah ini ya. Pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan yang dibagikan atau melanggar ya, peraturan yang sudah ada, itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi mereka mungkin ya ada anak yang terpenuhi, itu misalnya. Berikutnya apa? Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar, ya. Tapi yang paling harus dipenuhi adalah bertahan hidup ya. Di antara yang lain, ya, ada kasih sayang, perhatian, penguasaan, kebebasan, kesenangan, itu yang paling harus nomor 1 adalah bertahan hidup. Kalau kasih sayang dia tidak merasa terpenuhi kasih sayangnya dari seorang suami, kamu kemudian nanti akan cenderung melakukan hal-hal yang kiranya menarik perhatian pasangannya. Oke, jadi kalau suaminya tidak paham, ya harus. Jadi di sini menuntut kalau guru harus paham memahami kebutuhan dasar dari siswa kita. Berikutnya. Nah, ini sebagai contoh saja ada masuk ini, apa yang akan Anda lakukan? Ya, kalau kita misalnya menemui siswa yang meminta bekal temannya, itu bagaimana Bapak Ibu? Saya pengen pendapat dari Bapak Arahi apa? Ya, kalau bila ada anak ya yang meminta bekal temannya dan itu memaksa, maka saya akan memberi pertanyaan kepada anak itu secara pribadi, kenapa hal itu bisa dilakukan, apakah dia tahu bahwa hal itu salah atau tidak, yang pertama. Yang kedua, mengapa itu dilakukan, dan barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan anak itu terkait dengan keinginannya memakan
atau memaksa temannya memberikan ikan. Yang pertama berarti ditanya dulu kenapa jam 8 itu. Yang kedua ditanya apakah tahu bahwa perbuatan itu salah atau tidak. Terima kasih. Jadi kita dekati anak, ya. Jadi kita ajak dialog, kita cari tahu kenapa kamu sampai meminta bekal makanan temannya, ya. Kita cari tahu alasannya apa saja. Nah, kita kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari Tommy itu sebenarnya apa, gitu. Kita cari tahu, betul sekali, berdialog dengan bisa sebagai teman atau manajer, ya, yang terutama nanti kami sampaikan di slide berikutnya, ya. Jadi studi kasus ini kita bahas satu persatu dengan posisi. Nah, ini alasan yang pertama, ya. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Nah, berarti Tommy tersebut kebutuhan dasarnya, berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, ya. Jadi ketika kita tanya, dia lapar, begitu ya, minta jajan temannya karena dia lapar. Berarti Tommy tersebut lagi atau sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, itu bertahan hidup. Next. Nah, alasan kedua dari Tommy, karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia, okay? Jadi dia nakal mengambil makanan temannya, bekal temannya itu karena dia senang. Jadi maksudnya ketika temannya melaporkan tindakannya itu, dia malah senang, okay? Sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, okay? Jadi tujuannya dia tindakannya dilaporkan dan sampai kepada orang tuanya, sehingga tujuan dasar yang ia kepingin penuhi adalah kasih sayang dari orang tuanya. Nah, alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dia dan menuruti keinginannya, ya. Jadi dia supaya temannya itu takut, misalnya, supaya dia dibilang kuat, misalnya, ya. Jadi dia menakuti temannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaan, ya. Jadi tujuannya minta jajan temannya, minta bekal temannya itu supaya temannya takut, karena dia kepengen kebebasan atau penguasaannya itu terpenuhi. Nah, alasan keempat, ya, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, ya. Jadi Tommy itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Alasan yang keempat. Kemudian alasan yang kelima, karena ia melakukan hal tersebut karena iseng, untuk menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanannya, maka temannya akan marah tentunya. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi dia kepengen temannya itu merasa kesal. Malah Tommy itu malah merasa senang kalau temannya kesal. Berikutnya masih ada alasan apa enggak? Nah, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol, ya. Posisi kontrol ada yang mengetahui, Bapak Ibu? Ini mengenai penanganan terhadap masalah siswa, ya. Dengan nanti segitiga restitusi. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca kalau di CGP itu ada tentang materi segitiga restitusi. Nah, ini akan kami sampaikan untuk selanjutnya, Bapak.
Nah, ini posisi kontrol restitusi. Gitu. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, ya, melakukan kesalahan itu kita di posisi yang mana yang sering kita lakukan? Penghukum atau pembuat merasa bersalah atau teman atau pemantau atau sebagai manajer. Nah, misalnya ada kejadian murid kita salah memakai baju misalnya, ya, yang hari ini disuruh memakai pramuka tapi tidak memakai pramuka, kamu langsung pulang, tidak usah ikut pemotretan misalnya. Itu termasuk penghukum. Kita tidak mendengarkan apa alasannya. Alasan anak sampai salah memakai pakaian itu kita tidak dengarkan. Itu namanya menghukum. Ya. Nah, coba Pak, slide berikutnya. Nah, posisi kita yang diharapkan itu guru sebagai manajer. Ya. Nah, kalau posisi kita hanya menghukum, itu kata-katanya ya, awas ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Ini misalnya ancaman ya. Itu seperti itu. Langsung dari hukuman, membentak ya. Kemudian kalau kita menyelesaikan masalah dalam posisi pembuat rasa bersalah, itu kita lebih bahasanya itu lebih halus ya. Bahasanya boleh disebutkan ya. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, itu stres. Jadi ini membuat bahasa kita, membuat anak itu supaya merasa bersalah. Ibu harus apa lagi untuk menasihati kamu? Nah, itu nanti akan menyadarkan anak. Oke. Kalau kita posisinya dihukum, penghukum itu anak bukannya jerah, tapi sifat hal yang tidak baik lagi, maka itu kata-kata untuk kita sampaikan ke anak kalau kita sebagai teman. Nah, kalau pemantau itu beda lagi, ya. Kalau pemantau lebih ke dialog, ya. Apa peraturannya sesuai dengan keyakinan kelas kita, Banda? Tidak apa, misalnya itu. Jadi anak tinggal menjawab. Nah, posisi yang diharapkan itu sebagai manajer, ya. Guru sebagai manajer. Jadi di sini melakukan yang tadi ya sampaikan Pak Mail, berdialog, kemudian mencari tahu alasannya sampai melakukan hal itu, kemudian kita cari anak itu mencari solusi sendiri. Jadi dikembalikan lagi ke anaknya, biar anak atau siswa kita itu mencari bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Next slide. Nah, dari posisi kontrol yang ada 5 itu, kita ya diharapkan menggunakan posisi kontrol yang sebagai manajer. Nah, nanti ada segitiga restitusi, ini yang terakhir. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, kalau kita sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer itu kita mengembalikan ke anak, biar anak itu mencari solusinya sendiri. Nah, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi akhirnya dia akan sadar, oh ya, ini saya melakukan ini ternyata tidak sesuai keyakinan kelas, jadi kurang baik. Akhirnya pada
kesempatan yang lain itu anak sadar dan tidak akan mengulangi hal tersebut. Poin karena segitiga itu tiga sisi. Nah, sisi yang pertama nanti menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas itu tahap yang pertama, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya tidak apa-apa kamu melakukan ini, Pak Guru juga dulu pernah melakukan. Seperti itu contohnya. Ini dari contoh kata-kata dalam posisi menstabilkan. Contoh yang lain coba. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi dengan kata-kata itu maka anak akan nanti timbul menyampaikan permasalahannya. Kebutuhan dasar yang ia inginkan itu nanti akan disampaikan. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi kata-katanya boleh kita cari tahu alasannya misalnya. Jadi kata-katanya kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Tadi Tommy, kamu alasannya apa Tommy sampai mengambil bekal temannya, misalnya apa yang penting bagi kamu? Itu kata-kata lain untuk menanyakan ke anak. Kemudian pada tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Tadi kasusnya Tommy dengan alasan misalnya pengen diperhatikan, atau alasan yang lain, pengen kebebasan. Nah, di sini tahap menanyakan keyakinan sadar. Keyakinan kelas mana yang belum terpenuhi, misalnya tanggung jawab atau menghormati teman, misalnya seperti itu. Apakah nilai yang kita percaya di sekolah kita, menghargai teman. Jadi kalau kamu mengambil bekal teman kamu, itu sudah menghargai teman atau belum? Jadi dikembalikan kita seperti itu. Nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi keyakinan kelas kita itu apa kita tanyakan. Kalau kamu mengambil bekal teman kamu, boleh mengganti misalnya. Jadi solusinya kita tanyakan ke Tommy tadi misalnya. Nah, demikian pemaparan yang singkat, mudah-mudahan bisa diambil intinya. Jadi ada 6 tadi yang saya sampaikan tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke guru, ada yang perlu ditanyakan? Pak, mohon diulangi kebutuhan dasar manusia yang 5 itu tadi saya lupa. Iya. Slide kebutuhan dasar yang 5. Yang pertama adalah yang paling utama adalah bertahan hidup, Pak. Jadi ini kebutuhan yang wajib, tanpa sadar kita harus memenuhi, berusaha dipenuhi adalah
misalnya kebutuhan makan ya. Jadi kita membutuhkan makan setiap hari. Ini untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang, perhatian. Ya. Kadang ada anak malas di rumah, malas di kelas, ternyata kurang kasih sayang di rumah dari orang tuanya begitu. Dan penguasaan. Tadi kasusnya Tommy ya, itu dia karena di posisi penguasaan dia kepengen ngeden-ngedennya atau menakut-nakuti temannya. Kalau kebebasan tadi Tommy melakukan tindakan mengambil bekal temannya karena dia kepengen bosan dengan bekalnya sendiri. Jadi dia kepengen bekal temannya, begitu Pak. Kesenangan lain lagi ya karena dia hanya iseng kepengen temannya nangis misalnya. Dia merasa senang kalau temannya sampai nangis begitu. Itu Pak Marto. Terima kasih. Ya, demikian pemaparan dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang pas dan menyinggung hati Bapak Ibu Guru, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aliman Al-Aziz atas pemaparan yang disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah pengetahuan bagi kita semua tentang budaya positif dan juga tentang kebutuhan peserta didik kita semua. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk hari ini Pak Guru sudah memasang 2 kertas ini ya. Nanti kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Kelas kita belum punya keyakinan, maka hari ini kita membuat keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas apakah sama dengan kesepakatan kelas? Ada yang sama, ada yang punya jawaban lain ada? Iya. Oke, keyakinan kelas itu sebenarnya berbeda dengan kesepakatan kelas. Nanti sebelum kita membuat keyakinan kelas, Pak Guru jelaskan dulu ya. Jadi nanti Pak Guru membagi kertas satu anak satu, kalian tulis keyakinan atau kesepakatan kelas yang perlu kita kesepakati. Oke. Tujuannya nanti setelah kita membuat keyakinan kelas, kita belajar di kelas itu dengan yang contohnya, contoh kecilnya tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, itu boleh dituliskan ya, itu contohnya ya. Jadi nanti Pak Guru bagi kertas ini satu anak satu, kemudian setelah ditulis kesepakatan dari kalian ditempel di kertas yang paling kiri, okay? Setelah semuanya menempel nanti kita bahas bareng-bareng. Setelah selesai nanti kesepakatan kelas di sini kita tanda tangani. Paham ya? Coba semangat pagi. Kita tolong ada yang membagikan bagian satu anak satu. Nah,
Nanti nulisnya jangan terbalik ya, yang ada rimnya ini di belakang, ya. Yang ada rimnya di belakang, kalau terbalik. Nah, yang sudah dapat silakan mulai menulis, ya. Misalnya tidak boleh merokok. Nah, itu misalnya. Ya, yang lebih nanti dipegang kalian dulu. Sudah ya, silakan menulis. Tak perlu beri waktu 5 menit. Yang sudah selesai langsung menempel kertasnya di sini. Jangan sama ya, jangan saling lihat ya temannya biar nanti variatif. Ya, satu saja cukup. Silakan yang sudah tempel di sini. Misalnya tidak boleh membuli, boleh ya sebenarnya. Bebas, semuanya kita begini. Nah, yang lain saling menghargai gitu ya. Kita kelompokkan menjadi beberapa keyakinan. Tidak boleh bertengkar di kelas, ya berarti sama dengan menghargai. Tidak boleh membuat anak menangis, oh ya berarti ini menghargai. Tidak boleh mengejek nama orang tua, oh ini kelompoknya ini ya. Tidak boleh mencoret meja maupun tembok. Oke. Ini satu ya sama dengan tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh mengatakan kata-kata kotor. Oh, ini sama saja menghargai teman ya. Dilarang makan dan minum saat jam pelajaran. Berarti ini ya disiplin. Tidak boleh mencoret buku pelajaran ya, ini tanggung jawab juga ya. Tidak boleh membantah guru. Apa ini maksudnya? Menghargai apa? Tanggung jawab? Menghargai. Oke ya. Tidak boleh menarik jilbab ya, ini menghargai teman ya. Tidak boleh membuli, tidak boleh membuli ya. Nanti ini menghargai teman. Ya sama ini membuli. Ini tidak boleh merusak benda meja dan sekitarnya, ini tanggung jawab. Ya. Tidak boleh mengejek teman dengan nama hewan ataupun lainnya ya, menghargai ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tanggung jawab ya. Wajib mendengarkan ketika guru menjelaskan. Berarti ini menghargai. Ya, maksudnya apa ini? Wajib mendengarkan ketika guru menjelaskan. Apakah disiplin, menghargai, tanggung jawab? Oh iya, kan tidak boleh ngejek di kelas. Tapi lebih lah. Berarti maksudnya apa? Wajib mendengarkan ketika guru menjelaskan. Oke. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Mengejek. Sama saja ini menghargai teman ya. Wajib menjelaskan piket kelas. Oh, ini kewajiban kita ya. Disiplin. Tidak boleh membawa HP saat pelajaran. Disiplin.
Ya, mentaati bel bunyi ya, masuk dan istirahat. Masuknya disiplin ya, kedisiplinan ya. Dilarang mencoret-coret tembok. Ini tanggung jawab ya. Tidak boleh ya gaduh. Apa ini berarti? Tanggung jawab. Ya. Nah, kalian bisa lihat ada 3 kelompok ya. Tidak boleh membawa tidak boleh membawa HP. Mentaati bel tanda masuk dan istirahat. Ini termasuk disiplin ya. Ya. Kemudian tidak boleh ya membuang sampah, ini tanggung jawab ya. Kemudian ini tidak boleh mengejek orang tua, tidak boleh mengejek teman ya. Ini biasanya sering terjadi, berarti ini menghargai keyakinan kelas kita ya. Nah, kalimat-kalimat tidak kita ganti dengan kita ringkas dalam kalimat umumnya bertanggung jawab. Oke. Nah, tadi yang pertama disiplin. Kita rubah ya. Yang pertama ya mentaati bel tanda masuk, berarti ini disiplin ya. Kita ganti mentaati peraturan sekolah. Kemudian sama ya, larangan membawa HP, ini sama saja dengan patuh pada peraturan sekolah. Kemudian ya disiplin dalam mengerjakan jadwal tiket harian ya. Nah, ini sudah kita sepakati ya. Kemudian kelompok kedua yaitu keyakinan kita tentang tanggung jawab. Nah, kita ambil kesimpulan ya. Tidak boleh membuang sampah. Ya, berarti di kelas yang terjaga, kalimat tidak boleh kita ganti ya, menjaga kebersihan kelas. Kemudian dilarang mencoret-coret meja, ini termasuk kerapian ya, menjaga kerapian kelas. Ya, tidak mencoret-coret tembok, tidak membuang sampah lagi, dilarang makan dan minum saat jam pelajaran. Ya. Jadi tidak boleh makan dan minum saat jam pelajaran. Ya, berarti kita ganti dengan kalimat yang lebih efektif ya. Mengikuti pelajaran dengan tertib, oke? Artinya di kelas tidak boleh makan, tidak boleh minum saat jam pelajaran. Nah, itu kelompok yang kedua. Sekarang yang ketiga, ini tentang tidak boleh mengejek orang tua, tidak boleh membuli, tidak boleh ya mengejek teman dengan nama hewan. Ini termasuk menghargai ya.
menghargai atau saling menghargai ya. Tadi ya, menghargai dan menghormati ya, menghormati teman, saling menyayangi. Oke, artinya jangan mengejek, itu saling sayang, saling menyayangi. Hindari membuli, oke. Tidak boleh menarik jilbab, berarti sama ya, saling menghargai. Oke. Tidak boleh membuat anak menangis, sama ya, saling menyayangi. Oke, kita sepakat ini? Sepakat berarti sudah kelasnya kita tanda tangani, kita buat keyakinan kelas kita. Ya nanti tanda tangan Mas. Gak apa-apa, siapapun boleh tanda tangan. Jadi ini sudah kesepakatan kita bersama menjadi keyakinan ya. Matur bacakan nih keyakinan kelas 6 ya, terutama yang pertama adalah disiplin ya, mentaati peraturan, mengerjakan jadwal pikir ya, oke. Kemudian adalah yang kedua tanggung jawab, menjaga kebersihan kelas, menjaga kerapian kelas, mengikuti pelajaran dengan tertib, tidak boleh bercanda, tidak boleh makan dan yang sebagainya. Dan yang ketiga ini saling menghormati teman, menyayangi teman, menghormati teman, guru ataupun ya warga sekolah. Hindari bahkan kita kesepakatannya ini biar sah kita tanda tangani kalian. Di sini bawahnya. Kasa?